Ya, di segmen terakhir saya kasih kesempatan Bung Andre untuk menanggapi terkait masalah HAM yang tidak terjawab secara substansi tadi di awal. Ya Anggi, kasus HAM itu memang menjadi kasus 5 tahunan. Makanya Pak Prabowo merespon. Setiap beliau ikut kontestasi Pilpres, ini selalu muncul. Jadi seperti kaset rusak yang diulang-ulang sekali 5 tahun. Itu ya, sehingga beliau merespon seperti itu. Nah, bicara soal, kita bedah ya. Bicara fakta hukum. Pertama ya, dalam pengadilan militer yang menyidang tim Mawar, tidak ada satu alat bukti dan kesaksian pun yang menyebutkan keterlibatan Pak Prabowo. Itu di pengadilan militer. Yang kedua, di DKP. DKP itu merekomendasikan, itu sebatas rekomendasi, bukan lembaga peradilan atau lembaga kuasi peradilan. Ya. Yang ketiga, ya, Anggi, ini beliau ini mantan Komnas HAM, baru pensiun setahun jadi anggota Komnas HAM. Komnas HAM itu kalau tidak salah nanti saya luruskan ya, Mas, sudah 16 tahun belum mampu untuk memenuhi ya syarat agar membuktikan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc sesuai undang-undang. 16 tahun loh. Sebentar Mas, belum boleh kelar. tanggapin sebentar. Lalu ya kita tahu ya Pak Prabowo itu sudah pernah jadi wapres. Calon cawapres, calon presiden 2 kali, 3 kali. Dan itu menunjukkan bahwa beliau clear secara hukum. Nah, secara politik sebelum beliau ditanggapi, Pak Prabowo itu pernah cawapres Bu Mega. Apakah mungkin Bu Mega mau Pak Prabowo jadi cawapres kalau Pak Prabowo itu pelanggar HAM? Lalu yang kedua, apakah mungkin nih Pak Mahfud mau jadi ketua tim sukses Pak Prabowo tahun 2014 kalau Pak Prabowo pelanggar HAM? Atau apakah mungkin Mas Anies mau didukung, dimodali oleh Pak Prabowo jadi gubernur kalau Pak Prabowo itu pelanggaran HAM? Silakan, tanggapi. Mas Anam. Silakan Mas Anam. Ya, yang pertama sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasus ini 5 tahunan. Setiap Kamis ada di depan istana, ibu-ibu korban selalu ngomong ini harus diungkap. Satu. Yang kedua, sangat tidak tepat kalau ini dikatakan isu yang dipolitisir. Ya, karena ini bukan soal isu politik, ini isu hak asasi manusia, isu hukum. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang membuat kasus ini masuk ke ranah politik, dipolitisir? Ya, kita lihat rekam jejak digitalnya. Dialognya almarhum Cak Munir soal kasus ini clear mengatakan bahwa ya ini ada soal impunitas, macet karena kekuasaan. Kenapa kok macet karena kekuasaan? Karena kasus ini dibawa ke ruang politik oleh mereka yang diduga pelaku. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Apakah nggak ada bukti? Kalau tadi disebut Pak Prabowo, saya juga akan nyebut nama karena mengikuti Mas Andre ya. Mas kan Komnas HAM. Iya. Stop. Ya, clear ya, fakta-fakta, kesaksian korban dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan agar apa? Beliau ini pasti kepastian hukum, jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik, itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Baik. Loh, itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Baik. Tinggal apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Khairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc-nya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Sebentar. Ini saya jawab pertanyaan ini penting. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Baik. Bapak-bapak. Nggak pernah. Ini saya harus yang kedua, akhiri, waktunya sudah Pak Prabowo tidak pernah
Menteri mau Hukum dipanggil dan HAM oleh Komnas 10 HAM. tahun tuh PDI Perjuangan. Oke. Tidak pernah mau Menteri Pak Hukum Prabowo dan HAM dipanggil itu 10 tahun ke PDI Komnas HAM. Perjuangan. Beraninya cuma sama Baik. Mas Budiman. Oke. Intinya Nggak berani begini sama Mas, Komnas HAM. kita setuju. Jadi siapapun yang jadi presiden harus membentuk pengadilan. Oke, baik. Terima Setuju. kasih Bapak-Bapak atas waktunya semuanya. Terima kasih. Sayang sekali kita harus akhiri debat ini dan kita nantikan bagaimana selanjutnya debat cawapres yang akan berlangsung ke depannya. Mudah-mudahan ini akan bisa mempengaruhi mereka undecided voters yang akan memilih tanggal 14 Februari mendatang. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan.